Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai studi kasus dari pasar oligopoli dan juga pasar monopolistik. Namun sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anissa Alifa Ramadhani, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Keisha Aulia. Saya Aristiani Putri Haryanto. Saya Tasya Walia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik pasar oligopoli tercermin dalam industri sepeda motor di Indonesia yang didominasi oleh Honda, Yamaha, dan Suzuki. Yang kedua, bagaimana strategi persaingan produk dan inovasi teknologi mempengaruhi keseimbangan pasar dalam industri sepeda motor di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana karakteristik pasar persaingan monopolistik termanifestasi dalam industri skincare Indonesia yang sangat kompetitif. Lalu yang keempat, bagaimana strategi branding, inovasi produk, dan metode promosi yang digunakan perusahaan skincare untuk menarik konsumen dalam persaingan monopolistik. Lalu, yang kelima, bagaimana perbandingan efektivitas strategi pemasaran antara struktur pasar oligopoli dan monopolistik berdasarkan kedua studi kasus tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dari studi kasus yang memang kami analisa. Struktur pasar merupakan konsep penting dalam ilmu ekonomi karena menggambarkan karakteristik serta dinamika persaingan antar pelaku usaha dalam suatu industri. Di Indonesia sendiri, fenomena struktur pasar oligopoli dan monopolistik bisa kita temui dengan jelas di berbagai sektor industri. Lalu, sebagai contoh, pasar oligopoli tampak nyata pada industri sepeda motor yang memang didominasi oleh 3 pemain besar yaitu Honda, Yamaha, dan Suzuki. Ketiga perusahaan ini saling bersaing namun juga sangat strategis dalam menetapkan inovasi, harga, dan pemasaran. Keputusan satu perusahaan bahkan bisa mempengaruhi strategi perusahaan lain secara signifikan. Sementara itu, contoh pasar monopolistik bisa dilihat pada industri skincare lokal yang sedang berkembang pesat di zaman modern ini. Merek-merek seperti Something, Skintific, dan Scarlett menawarkan produk dengan fungsi dasar yang serupa, namun tetap berbeda melalui branding dan memang inovasi yang mereka lakukan. Ini menunjukkan adanya diferensiasi produk dalam pasar monopolistik. Kedua contoh ini menunjukkan penerapan nyata teori ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada konteks persaingan bisnis di Indonesia. Di sini saya akan membahas teori pasar oligopoli dan monopolistik dalam karakteristik. Pertama, pasar oligopoli merupakan struktur pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pangsa pasar. Dalam struktur ini, interdependensi antar perusahaan sangat tinggi. Artinya, keputusan yang diambil oleh perusahaan bisa berdampak langsung ke perusahaan lain. Karakteristiknya pada pasar oligopoli meliputi yang pertama, jumlah pelaku usaha yang sedikit, namun dengan kekuatan pasar yang besar. Kedua, produk yang ditawarkan bisa homogen seperti BBM atau terdiferensiasi seperti sepeda motor. Yang ketiga, terdapat hambatan masuk yang tinggi, baik dari sisi biaya produksi, biaya loyalty, maupun skala ekonomi. Dan yang terakhir, strategi perusahaan sangat saling bergantung. Contohnya saat Honda meluncurkan teknologi baru, Yamaha dan Suzuki akan cepat merespon. Contohnya adalah industri sepeda motor di Indonesia yang didominasi oleh Honda, Yamaha, dan Suzuki. Kedua, pasar monopolistik adalah pasar yang terdiri dari banyak produsen yang menjual produk serupa namun tidak identik dan bersaing melalui diferensiasi. Karakteristiknya, pasar monopolistik yang pertama, banyak produsen dan konsumen. Yang kedua, produk memiliki perbedaan citra, kemasan, kualitas, atau merek. Dan yang keempat, mudah masuk dan keluar pasar. Yang terakhir, branding dan inovasi menjadi kunci utama, bukan perang harga. Contohnya adalah industri skincare di Indonesia yang diisi banyak merek lokal seperti Something, Skintific, Scarlett, dan lainnya. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah proses menentukan target dan menyusun bauran pemasaran, produk, price, place, promotion, agar perusahaan bisa lebih unggul dari pesaingnya. Ini adalah menurut Kotler dan Keller 2016. Di pasar oligopoli seperti industri sepeda motor, yaitu fokus pada dominan teknologi dan efisiensi produk, menggunakan iklan massal di TV nasional, dan mensponsori event otomotif.
menjalankan loyalitas program melalui komunitas seperti Honda Bikers dan Yamaha Rider Club. Sementara di pasar monopolistik seperti skincare lebih mengutamakan diferensiasi produk seperti kemasan atau bahan aktif, memperkuat brand positioning untuk menanamkan citra unik di benak konsumen, menggunakan media sosial dan influencer marketing sebagai strategi utama promosi yang efektif dan relevan dengan generasi muda. Inovasi produk dan promosi. Menurut Schumpeter 1934, inovasi adalah motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Pada industri sepeda motor, inovasi dilakukan pada teknologi mesin seperti ESP dan ISS dari Honda serta Blue Core dari Yamaha. Fitur efisiensi bahan bakar dan keamanan, inovasi digunakan untuk menjaga posisi pasar, bukan sekedar menarik pasar baru. Sedangkan pada industri skincare, inovasi berbasis pada bahan aktif tren seperti niacinamide, retinol, ceramide, dan centella acetica. Lalu, kemasan unik pada tekstur produk yang menarik minat konsumen. Produk cepat menyesuaikan dengan tren pasar dan kebutuhan kulit lokal. Untuk promosi, perbedaannya juga terlihat jelas. Oligopoli mengandalkan media konvensional seperti TV, event otomotif, dan komunitas pengguna. Sedangkan monopolistik menggunakan platform digital seperti TikTok, Shopee, Live, Instagram, Reels, dan memaksimalkan user generation content, serta influencer marketing. Branding. Menurut Iker 1996, branding adalah proses menciptakan identitas unik bagi produk agar mudah dibedakan dari pesaing. Ini mencangkup nama dan logo, citra merek, nilai yang disampaikan, konsistensi, pengalaman konsumen. Dalam pasar skincare, branding sangat menentukan keberhasilan merek seperti pada Something menampilkan identitas modern, ilmiah, dan unisex. Lalu pada Scarlett mengedepankan branding, selebriti, dan gaya feminim. Nah, pada Skin TV memakai pendekatan ilmiah dan visual kemasan yang elegan. Lalu yang terakhir pada The Originaut fokus pada harga terjangkau dengan konsep self-love. Branding bukan hanya tentang visual, tapi juga narasi dan nilai yang dibangun, seperti transparansi formula, tidak diuji pada hewan, atau ramah untuk semua jenis kulit. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik pasar oligopoli, yaitu pada industri sepeda motor. Pada slide ini, kami membahas karakteristik pasar oligopoli dengan studi kasus industri sepeda motor di Indonesia. Industri ini sangat mencerminkan pasar oligopoli karena hanya didominasi oleh 3 pemain besar, yaitu Honda, Yamaha, dan Suzuki. Ketiganya menguasai lebih dari 95% pasar. Honda menjadi pemimpin pasar dengan 76% pangsa, Yamaha 20%, dan Suzuki sekitar 3%. Meskipun jenis produk yang ditawarkan relatif sama seperti motor bebek, matic, dan sport, namun masing-masing merek memiliki diferensiasi. Seperti Honda menonjolkan teknologi efisiensi bahan bakar dan ramah lingkungan. Yamaha menawarkan desain sporty dan performa mesin. Lalu Suzuki lebih fokus pada motor ekonomis dengan fitur dasarnya. Salah satu ciri khas pasar oligopoli adalah adanya interdependensi strategi. Contohnya saat Honda meluncurkan fitur idling stop system, Yamaha merespon dengan teknologi serupa, yaitu stop and start system. Suzuki juga meluncurkan Next2 sebagai produk tandingannya. Terakhir, struktur ini memiliki hambatan masuk yang tinggi. Perusahaan baru akan kesulitan masuk karena butuh investasi yang besar, jaringan distribusi yang luas, dan harus bersaing dengan loyalitas merek yang sudah terbentuk lama. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi pasar oligopoli pada sepeda motor. Di slide ini kami menyoroti bagaimana sih strategi persaingan dalam pasar oligopoli yang terjadi di industri sepeda motor. Fokus utamanya adalah pada inovasi teknologi, yang dimana Honda menggunakan teknologi ESP dan idling stop system. Yamaha mengembangkan mesin Blue Core dan fitur hemat BBM lainnya. Suzuki tetap bersaing di segmen entry level dan Next2 yang irit dan terjangkau. Lalu selanjutnya untuk promosi, masing-masing merek memiliki pendekatannya sendiri. Yang pertama, Honda aktif melalui kampanye digital dan membentuk komunitas loyal seperti Honda Bikers Day. Lalu Yamaha menyasar anak muda lewat event otomotif dan kerjasama dengan influencer. Lalu Suzuki yang lebih mengandalkan promosi langsung dan juga komunitas lokal seperti Satria Club.
Walaupun ketiganya terus berinovasi promosi besar-besaran, namun pangsa pasar tetap stabil. Ini menunjukkan bahwa dalam pasar oligopoli, inovasi lebih berfungsi untuk mempertahankan posisi dan loyalitas konsumen, bukan merebut pasar secara agresif. Yang dimana, kesimpulannya, strategi dalam pasar oligopoli lebih mengarah pada persaingan berkelanjutan yang memang stabil, dengan dampak positif berupa peningkatan kualitas produk dan pilihan yang lebih baik bagi para konsumen. Pada bagian ini saya akan membahas tentang analisis industri skincare di Indonesia, khususnya di sisi struktur pasar monopolistik. Pertama-tama, pasar monopolistik ini berciri oleh banyak pemain dengan produk yang mirip secara fungsi tapi sangat terdiferensiasi dari segi kemasan, formula, atau citra brand. Nah, di industri skincare kita bisa melihat pemain-pemain lokal seperti Scarlett, Skintific, Something, Harlot, lalu The Original, dan juga merek global seperti Cetaphil dan Innisfree. Mereka semua bersaing di pasar yang sama, tapi menonjolkan hal yang berbeda. Lalu masuk ke pasar ini juga relatif mudah. Banyak brand baru bisa memakai sistem klon, yang artinya mereka bisa memproduksi lewat pabrik pihak ketiga tanpa harus mempunyai pabrik sendiri. Ditambah lagi adanya e-commerce seperti Shopee dan juga TikTok Shop yang membuat distribusi jadi lebih praktis dan juga murah. Hal penting lainnya adalah persaingan tidak berbasis harga, tapi lebih ke branding dan nilai emosional. Konsumen lebih tertarik pada citra brand, identitas visual, dan kesan yang dibentuk bukan semata-mata karena harga yang termurah. Nah, setelah kita mengetahui struktur pasarnya, kita akan membahas mengenai bagaimana strategi brand-brand skincare ini dalam menghadapi persaingan. Yang pertama, branding emosional dan ilmiah. Masing-masing brand membangun identitas yang sesuai dengan target pasarnya. Contohnya, Something tampil netral dan juga unisex yang menonjolkan transparansi formula yang cocok untuk Gen Z. Lalu Scarlett yang memakai pendekatan selebriti, di mana brand ini dekat dengan audiens muda lewat sosok Felicia Angelista sebagai owner dari brand itu sendiri. Lalu Skintific yang memiliki citra ilmiah dan sering mengangkat konsep skin barrier science. Yang kedua adalah inovasi kandungan dan juga kemasan. Brand skincare sangat cepat berinovasi mengikuti tren bahan aktif. Mereka pakai kandungan populer seperti niacinamide, retinol, dan juga kemasan yang eye-catching. Kenapa ini penting? Karena konsumen skincare sekarang sangat peka terhadap formula dan tampilan produk, bahkan dari first impression-nya. Dan yang ketiga adalah promosi yang agresif dan digital. Promosi di pasar skincare sangat masif dan interaktif. Brand-brand ini aktif di Shopee Live, TikTok, dan juga Instagram. Mereka juga banyak menggandeng influencer, bahkan memanfaatkan UGC yang artinya adalah user-generated content seperti review jujur dari berbagai konsumen. Dampaknya apa? Ada 3 hal. Yang pertama adalah konsumen jadi lebih cerdas dan juga kritis. Mereka tidak mudah percaya dengan iklan-iklan biasa. Lalu yang kedua adalah persaingan menjadi lebih kreatif dan juga sehat karena fokusnya bukan saling menjatuhkan, tapi justru menawarkan nilai yang unik. Dan yang ketiga adalah tidak ada monopoli absolut karena semua brand bisa memiliki pasar masing-masing lewat strategi diferensiasi. Nah, seperti yang dapat teman-teman lihat pada slide PowerPoint saat ini, dari hasil analisis dan perbandingan dua industri ini, kita dapat menyimpulkan bahwa industri sepeda motor adalah contoh pasar oligopoli yang stabil dengan fokus pada efisiensi dan teknologi sebagai alat mempertahankan posisi pasar. Sedangkan industri skincare yang mewakili pasar monopolistik terlihat lebih dinamis. Di sini kekuatan brand, diferensiasi produk, dan pemasaran digital menjadi kunci utama dalam memenangkan hati konsumen. Masing-masing pasar juga memiliki dampak positif bagi konsumen, baik dari segi kualitas, pilihan, hingga inovasi. Tapi tentu saja strategi yang diterapkan sangat bergantung pada kondisi pasar tersebut. Di oligopoli, inovasi jangka panjang lebih penting, sedangkan di monopolistik, adaptasi cepat dan promosi kreatif lebih efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.